adik-adik sekalian, selamat pagi dan namo buddhaya. Ya, pada kesempatan kali hari ini, ya hari Jumat, ya tanggal 4 September 2020, ya berjumpa kembali bersama dengan Bapak Mursidi di ruang belajar online agama Buddha. Ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, Bapak harapkan semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, semoga kalian semua tetap semangat, tetap berbahagia di rumah masing-masing ya, tetap mengerjakan tugasnya, jangan lupa pulang membantu orang tua di rumah ya, karena itu juga salah satu bentuk kebajikan-kebajikan kecil yang bisa kalian lakukan. Ya, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya mari kita berdoa ya agar apa yang kita pelajari hari ini senantiasa bisa dan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mari ya kita berdoa, kita mulai. Selesai ya. Nah, jadi berdoa selesai. Nah, kemudian yang berikutnya meditasi. Ya, Bapak tidak perlu memandukan lagi meditasi karena sudah kemarin Bapak sharekan dan bagikan bagaimana cara bermeditasi pada anak-anak. Biar apa? Kita mempersingkat waktu, biar waktu kita tidak terlalu panjang kita gunakan untuk meditasi seperti begitu ya. Nah, oke. Coba kita flashback lagi, kita kembali lagi ke minggu kemarin, pertemuan ketiga. Ya, kita membahas tentang intisari ajaran Buddha. Jangan melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ini adalah inti ajaran Buddha. Sebenarnya itu jawabannya ya, itu jawabannya atas soal-soal yang Bapak berikan. Sebenarnya sangat mudah dan sangat simpel. Kalau kalian klik Google itu pun akan muncul seperti begitu. Itu tidak perlu benar-benar repot-repot kalian semua itu. Jadi kalau misalnya Bapak berikan soal, ketika Bapak sudah memberikan soal begitu, paling 1 atau 2 jam berikutnya kalian sebenarnya sudah bisa menjawab seperti begitu. Apalagi Bapak memberikan soal hanya beberapa soal saja kan gitu, dia tidak terlalu berat. Nah, oke, jadi baik, pertemuan kali ini apa yang akan kita bahas? Nah, yang akan kita bahas adalah seperti yang Bapak tunjukkan di samping ini. Kalian boleh lihat apa itu hari raya dalam agama Buddha. Nah, berkenaan dengan hari raya, pasti ada pertanyaan pada adik-adik sekalian. Emang agama Buddha itu ada hari raya juga ya? Iya, tuh ya, jadi dalam setahun itu ada 4 hari raya ya, 4 hari raya. Nah, terdiri dari hari pertama Waisak ya, nah hari raya Waisak, terus yang kedua Asada, yang ketiga ada hari raya Katina, dan yang keempat adalah Maga Puja. Nah, itu adalah 4, jadi dalam setahun ada 4 peringatan hari raya. Ingat, ini di samping ya ada 4. Nah, Pak, hari raya itu kan ada 4, itu di bulan-bulan berapa, kemudian memperingati apa saja sih Pak itu perayaan. Nah, ini dia yang paling penting dalam pembahasan kali ini. Nah, yang pertama itu hari raya Waisak. Hari raya Waisak itu jatuh pada bulan Mei ya, atau bulan 5 ya, bulan Mei itu. Nah, apa sih Pak peringatan hari raya Waisak itu? Nah, hari raya Waisak adalah memperingati 3 peristiwa penting ya, seperti yang Bapak tunjukkan di samping, 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Pangeran Siddhartha lahir, satu ya, ingat. Kemudian yang kedua, betapa Gautama mencapai bodhi atau penerangan sempurna, atau mencapai kebudayaan di Buddha Gaya pada usia 35 tahun. Nah, itu jadi pertama kelahiran, kado pencapaian penerangan sempurna, dan yang ketiga adalah Buddha Gautama parinibbana, mangkat meninggal di Kusinara pada usia 80 tahun. Ya, jadi kalau ketika adik-adik sekalian mendengar kata Waisak, berarti memperingati 3 peristiwa penting tadi. Yang pertama, peristiwa penting berkenaan dengan Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini, mencapai penerangan sempurna, dan yang ketiga adalah parinibbana. Kemudian pembahasan yang kedua, ingat-ingat. Pembahasan kedua, hari Asada. Nah, ini jadi sebenarnya dari Sang Buddha tadi
dari Waisak memperingati 3 peristiwa penting. Nah, yang di kedua ini adalah peristiwa penting yang kedua, di mana kalau tanpa adanya hari raya Asada di sini kita tidak bisa mengerti dan mengenal Dhamma. Nah, hari ini kita bahas dua saja dulu, nggak apa-apa ya, dua saja. Yang kedua, hari suci Asada. Hari suci Asada itu memperingati 3 peristiwa penting juga. Yang pertama, khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 orang pertapa. Jadi hari Asada ini memperingati 3 peristiwa. Yang pertama adalah khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 orang pertapa, kepada 5 para biku begitu, di Taman Rusa Isipatana. Jadi itu pertama kali, jadi setelah beliau mencapai penangan sempurna, nah beliau menyebarkan Dhamma di Taman Rusa Isipatana kepada 5 orang pertapa, sahabat-sahabatnya. Kemudian terbentuknya Sangga Biku. Ya, jadi Sangga Biku itu ya para Bhante yang seperti Bapak tunjukkan di gambar ini terbentuk oleh 5 ya. Jadi kalau udah 5 orang, 5 biku itu disebut sebagai Sangga. Kemudian ada lengkapnya Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Nah itulah, jadi pertama adanya Sang Buddha dulu ya, Sang Buddha, terus kemudian ada Dhammanya, ajarannya, terus yang ketiga barulah terbentuknya Sangga. Jadi Buddha, Dhamma, dan Sangga. Nah adik-adik sekalian, jadi inilah sebenarnya dua poin penting pembahasan pada hari ini. Memang sebenarnya 4, tapi bahaskan 2 dulu ya, mungkin kita minggu depan kalau sempat ya, karena waktunya kita juga sangat sedikit ya begitu. Yaitu jadi 2 memperingati 3 peristiwa penting. Kalau Waisak tadi memperingati 3 peristiwa penting berkenaan dengan di mana Sang Buddha itu lahir ya, Sang Buddha itu lahir, terus kedua mencapai penangan sempurna kebuddhaan, yang ketiga parinibbana atau mangkatnya Sang Buddha ya begitu. Terus kemudian Asada memperingati 3 peristiwa penting juga. Yang pertama itu pembabaran Dhamma kepada 5 orang pertapa ya, terus kemudian terbentuknya Sangga terdiri dari 5 para biku, dan yang ketiga lengkapnya Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Nah untuk tugasnya yang kedua kan tadi ada 4. Nah yang 2 coba kalian cari ya, boleh cari di Google nggak apa-apa ya. Jadi yang 2 itu kalian cari di Google. Yang Waisak, Asada, terus kemudian berikutnya ada Katina dan Maga Puja. Cobalah dua ini kalian cari di Google, di mana-mana, apa sih pengertian dari apa sih Katina terus Maga Puja gitu. Oke, terima kasih. Jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini senantiasa bisa diterima oleh adik-adik sekalian dan dapat bermanfaat dalam mempelajari dasar-dasar agama Buddha. Selamat pagi. Namo